Sementara usai penetapan 5 tersangka oleh KPK, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku menyerahkan proses hukum kepada aparat. Selain itu, pihaknya dalam 2 minggu ke depan akan melakukan evakuasi seluruh jajaran di Kementerian Pekerjaan Umum. Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi yang membantu kami semua dalam menjaga integritas dari pembangunan yang kami kerjakan. Menanggapi OTT KPK ini mungkin mulai minggu depan atas restu Pak Presiden kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Dan untuk memperbarui informasi terkini mengenai kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara sudah ada rekan kami Alfiansyah yang kini berada di kantor Dinas PU Provinsi Sumatera Utara. Alfiansyah, apa informasi terbaru yang bisa dibagi terkait OTT KPK yang mengamankan 5 orang pejabat Dinas PU Sumatera Utara dan juga pihak swasta? Ya, baik rekan Sita di studio. Ya, dapat saya informasikan saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Sumatera Utara, di mana pasca penangkapan kepala dinas dari Dinas PUPR sendiri, aktivitas sampai hari ini masih berjalan normal, di mana sejumlah pegawai itu masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, dan mereka datang mulai dari tadi pagi dan melakukan pekerjaannya di dalam kantor. Nah, tidak ada tampak situasi yang seperti bagaimana setelah pasca penangkapan dari Kadisnya sendiri. Nah, untuk diketahui memang Kadis PUPR Sumatera Utara ini ditangkap oleh KPK sekitar hari Kamis kemarin dengan dugaan korupsi pengadaan suap dari pihak swasta untuk proyek jalan di lingkungan PUPR Sumatera Utara sendiri, dan juga proyek pengadaan jalan dari jalan nasional. Adapun total dari proyek ini itu ada senilai 231 miliar. Nah, diantaranya itu ada jalan proyek pembangunan jalan Sepiongot senilai 960 miliar. Dan proyek pembangunan jalan Huta Baru senilai 61 miliar. Dan untuk pembangunan jalan di satuan kerja PUPR itu di jalan nasional itu ada proyek jalan simpang Kota Pinang menuju Gunung Tua itu senilai 56 miliar. Dan proyek lanjutan ruas jalan yang sama yakni simpang Kota Pinang dan Gunung Tua itu senilai 17 miliar, dan ada sejumlah proyek lainnya. Nah, dalam kasus ini itu KPK ada menangkap 5 orang, diantaranya itu selain kepala dinas itu Topan Ginting, ada juga Rasudi Effendi Siregar. Dia merupakan kepala UPTD Gunung Tua dan juga merangkap sebagai pejabat pembuatan komitmen. Dan juga Helianto, Satker PJN wilayah 1 Sumatera Utara, dan pihak swasta itu merupakan Direktur Umum PT DN M. Ahirun Effendi, dan juga direkturnya Rahyan Dulasmi Piliang. Begitu. Alfiansyah, dikabarkan OTT ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Seberapa lama kerusakan infrastruktur jalanan di Provinsi Sumatera Utara sendiri, Alfiansyah? Sudah berlangsung berapa lama? Untuk di kawasan Sepiongot yang berhasil kita terima informasinya itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan kemarin sempat Gubernur Sumatera Utara juga sempat berkunjung ke sana dan didampingi oleh si
Topan Ginting ini sebelum proyek ini berlangsung begitu. Salah satu yang diamankan oleh KPK adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Seperti apa sepak terjang beliau selama memimpin sebagai Kepala Dinas PUPR, Alfiansyah? Ya, untuk Topan Ginting sendiri memang dikenal merupakan orang dekat dari Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bobi Nasution. Di mana memang sewaktu Bobi Nasution ini menjabat sebagai Wali Kota Medan, memang sejumlah jabatan sudah diberikan kepada si Topan ini, baik dari Dinas PU dan juga kemarin sempat menjadi sekda di wilayah Kota Medan. Dan kemudian setelah Bobi menjadi gubernur, akhirnya si Topan ini 4 bulan yang lalu itu dilantik menjadi Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Terima kasih Alfiansyah, selamat bertugas kembali.